Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mengakui kesalahan itu sangat sulit. Apalagi mengakui kesalahan di depan banyak orang dan orang tahu kesalahan kita, dan kita mengakui kesalahan kita itu sangat sulit. Tetapi ingat saudari-saudaraku, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ternyata mengakui kesalahan juga di hadapan banyak orang itu bisa membereskan banyak hal, bisa menyelesaikan segala sesuatu, dan bisa memulihkan segala sesuatu. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca Injil hari ini, sebenarnya Yesus memberi kesempatan kepada Yudas untuk mengakui kesalahannya. Yesus sudah mengatakan bahwa ada orang di antara kamu yang akan menyerahkan aku. Dan sebenarnya Tuhan Yesus sudah tahu siapa yang akan menyerahkan dirinya. Tetapi Yesus ingin mempersilahkan kepada para muridnya untuk mengakui kesalahan mereka. Dan kita bisa tahu bahwa Yudas ternyata tidak mengakui kesalahannya, bahwa dia akan menyerahkan Tuhan Yesus. Yudas seorang agama Yudaisme. Dia sangat mencintai agamanya, dia sangat mencintai bangsanya, dan dia berharap Yesus itu adalah Mesias politik, sama yang dipikirkan oleh Petrus dan teman-temannya, bahwa Mesias itu adalah Mesias politik, bukanlah Mesias rohani seperti yang dijalankan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka berharap Mesias politik ini, karena Mesias adalah yang diurapi, dan dia adalah Raja orang Israel, dan dia harus seperti Daud yang mengangkat senjata dan berperang melawan penjajah Romawi. Tetapi apa yang terjadi? Dia melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, memberikan makan, menggandakan roti, dan juga menyembuhkan sakit ini dan itu, dan membangkitkan orang mati. Dan itu di luar, sangat jauh dari ekspektasi dari seorang Yudas bahwa Yesus itu sungguh-sungguh harus menjadi Mesias politik. Itu sangat jauh dari apa yang dia harapkan. Oleh karena itu ketika dia mendapat tawaran dari orang-orang tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan memberikan satu penawaran kepadanya, bawalah gurumu kemari dan kami akan memberikan uang kepadamu. Dia tergoda dan dia menerima uang tersebut dan mempunyai niat untuk menyerahkan Yesus dengan maksud supaya apa? Supaya Yesus berbicara dengan imam-imam kepala, ahli Taurat dan orang Farisi. Siapa tahu dengan pembicaraan begitu Yesus bisa berubah cara pandangnya dan sungguh menjadi Mesias yang politik. Itu adalah harapan dari Yudas Iskariot. Tetapi yang tidak dia harapkan, yang di luar dari perkiraannya adalah Yesus ternyata bukan diinterogasi tetapi ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman mati. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi kesempatan kepada Yudas untuk mengakui kesalahannya. Dan saya tadi malam merenung, seandainya Yudas mengakui kesalahannya, mungkin ada pengampunan dan mungkin cerita tentang salib itu akan berbeda. Tetapi ternyata Yudas Iskariot tidak mau mengakui kesalahannya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dalam gereja Katolik ada cara untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita. Yaitu ada dua cara. Yang pertama dengan pengakuan dosa bersama-sama dalam paran Ekaristi. Saya mengaku dan itu bisa membersihkan dosa-dosa kecil. Misalnya kita mungkin salah ngomong, habis itu kita juga mungkin agak cubit anak kita, mungkin memarahi anak kita. Nah, itu bisa kita hilangkan melalui pengakuan dosa bersama-sama, yaitu dengan saya mengaku. Tetapi ketika kita berbuat dosa yang berat, misalnya perzinahan, perselingkuhan, mencuri, merugikan banyak orang, kita bisa mengakui kesalahan kita dengan seorang imam ataupun bapak pengakuan kita, dan kita curhat dan mengatakan segala kesalahan perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan sebenarnya dalam pengakuan dosa itu kita mendapat rahmat yang begitu banyak, yaitu ada dua rahmat. Yang pertama rahmat pengampunan dosa, dilepaskan dari ikatan dosa. Yang berikutnya adalah kita juga secara psikologi, secara batin, secara kejiwaan kita pun disembuhkan. Karena orang yang menyimpan dosa, hatinya tidak tenang, tidur pun tidak tenang, jiwanya bisa tidak tenang. Tetapi dengan pengakuan dosa, dia bisa mengurai segala kesalahan pelanggarannya, dan itu membuat dirinya menjadi tenang. Dan tidak heran ketika setelah kita keluar dari pengakuan dosa, karena kita berani mengakui kesalahan kita, maka itu kita keluar dari rumah pengakuan dosa, kita mempunyai hati yang sangat tenang dan bahagia, dan kita pun bisa mendapat pengampunan dosa. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mengakui kesalahan dan dosa-dosa bukan berarti kita kalah, tidak. Tetapi mengakui kesalahan dan dosa-dosa itu menunjukkan kita sungguh manusia yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan segala perbuatan kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ingat, malaikat di surga
bisa dibuang keluar dari surga karena mereka keras kepala dan tidak mengakui kesalahannya. Yang berikutnya, Adam dan Hawa bisa keluar dari Taman Eden karena mereka keras kepala dan tidak mengakui kesalahan mereka. Martin Luther, Bapak Reformasi, akhirnya mendapat ekskomunikasi dari gereja karena tidak mengakui kesalahan dan pelanggaran yang telah ia lakukan. Jadi mengakui kesalahan, dosa-dosa, pelanggaran itu bisa menyelamatkan, bisa memulihkan segala sesuatu. Mari kita dengan rendah hati, kalau ada dosa, ada kesalahan, mari kita pergi mengakui segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita diampuni, kita dipulihkan, dan kita mendapat hati yang tenang dan jiwa kita pun tenang. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.